Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Yuriska Handayani. Di sini saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya mengenai makna dari Hari Raya Galungan dan Kuningan serta makna dari sarana dan prasarana yang terdapat untuk merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai arti dari Galungan dan Kuningan. Galungan dan Kuningan merupakan hari besar suci yang diperingati oleh umat Hindu. Hari Raya Galungan diperingati oleh umat Hindu untuk menyatukan kekuatan rohani supaya mendapatkan pikiran dan pendirian yang tenang. Sedangkan Hari Raya Kuningan adalah untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin kepada Dewa, Batara, dan para Pitara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan arti kata Galungan dan Kuningan. Galungan diambil dari bahasa Jawa kuno yang artinya bertarung, disebut juga dungulan yang artinya menang. Perbedaannya hanya dalam penyebutan, yakni wuku Galungan di Jawa dan wuku Dungulan di Bali. Namun artinya sama, yaitu wuku yang ke-11. Lalu untuk Hari Raya Kuningan sering disebut Tumpak Kuningan. Kuning dalam kata Kuningan memiliki arti berwarna kuning dan wuku yang ke-11. Wuku adalah kalender Bali yang mana perhitungannya satu wuku sama dengan 7 hari dan 1 tahun kalender wuku terdapat 420 hari. Galungan setiap hari Rebo pada wuku Dungulan dan Kuningan setiap hari Sabtu pada wuku Kuningan. Selanjutnya, makna Hari Raya Galungan dimaknai kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan, di mana pas beduk kliwon wuku Dungulan kita merayakan dan menghaturkan puja dan puji syukur kepada kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud Dharma dalam diri. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu atau Byaparani Ida adalah wujud adharma. Hari Raya Kuningan atau yang sering disebut Tumpak Kuningan jatuh pada hari Sabtu Kliwon wuku Kuningan. Pada hari inilah umat melakukan pemujaan kepada para dewa, Pitara untuk memohon keselamatan, kedirgahayuan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin. Pada hari ini diyakini para dewa, Batara diiringi oleh para Pitara turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja, sehingga pelaksanaan upacara dan persembahyangan Hari Kuningan hanya sampai tengah hari saja. Beberapa perlengkapan Hari Kuningan yang khas yaitu yang pertama ada endongan sebagai simbol persembahan kepada Hyang Widi, yang kedua ada tamiang sebagai simbol penolak mala bahaya, yang ketiga ada kolom sebagai simbol tempat peristirahatan Hyang Widi, para dewa dan leluhur kita. Lalu untuk rangkaian peringatan Hari Raya Galungan dan Kuningan dibagi sebagai berikut. Urutannya, yang pertama ada Tumpak Warige, yang kedua ada Sugihan Jawa, yang ketiga ada Sugihan Bali, yang keempat ada Hari Raya Penyekeban, yang kelima Hari Penyajan, yang keenam Hari Penampan, lalu diikuti Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan. Nah, setelah kita membahas mengenai arti dari Galungan dan Kuningan serta makna dari hari raya tersebut, kita akan lanjut membahas mengenai makna dari sarana dan prasarana yang digunakan untuk merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Yang pertama ada penjor. Umat Hindu memiliki tradisi menyambut Hari Raya Galungan dengan memasang penjor pada hari Selasa, Anggara Wage Dungulan atau penampahan Galungan setelah jam 12 siang. Penjor merupakan perlambangan dari naga Besuki yang memiliki makna kesejahteraan dan kemakmuran. Penjor merupakan simbol gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Bahan untuk membuat penjor terdiri dari sebatang bambu yang ujungnya melengkung, dihiasi dengan janur atau daun enau yang masih muda serta daun-daunan lainnya. Ada juga sangga Arda Candra yang dibuat dari bambu dengan bentuk dasar persegi 4 dan atapnya melengkung setengah lingkaran sehingga bentuknya menyerupai bentuk bulan sabit. Ujung penjor digantungkan sampian penjor lengkap dengan porosan dan bunga.
Memasang penjor bertujuan untuk mewujudkan rasa bakti dan sebagai ungkapan terima kasih atas kemakmuran yang diberikan oleh ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan. Bambu yang melengkung adalah gambaran dari gunung tertinggi sebagai tempat yang suci. Hiasan penjor yang terdiri dari kelapa, pisang, tebu, jajanan, dan kain adalah wakil dari semua tumbuh-tumbuhan dan benda sandang pangan yang dikaruniai oleh Yang Widi Wasa atau Tuhan. Sarana dan prasarana yang kedua yaitu sate. Penggunaan sate dalam ritual Hindu di Bali tidak bisa dilepaskan. Sate sebagai simbol atau nyasa dalam memuja ide Sang Yang Widi Wasa saat pelaksanaan ritual dengan menggunakan berbagai jenis bahan seperti ayam hingga daging babi. 9 dari 13 bentuk sate untuk ritual disebut sate galungan atau sate penawasangan. Sate galungan atau sate penawasangan merupakan 9 jenis sate yang menjadi simbol 9 senjata yang dipergunakan Dewi Durga dalam peperangan melawan Kala untuk menegakkan kembali dharma atau kebenaran. Senjata ini dikumpulkan dari seluruh senjata Dewata Nawasanga, yaitu 9 dewa yang berstana di segala penjuru mata angin dan di pusat mata angin alam semesta. Sate galungan atau sate penawasangan ini harus dibuat dari bahan daging babi karena memiliki filosofi khusus sebagai sarana pemujaan Dewi Durga sebagai sakti dari Dewa Siwa. Sate caru bentuk paling sederhana adalah berbentuk sate lembat, sate calon atau kental, dan sate asam. Namun semuanya dibuat dalam ukuran mini atau sangat kecil. Penggunaan sate caru ini dalam tandingan disebut ketengan dan ada yang terikat satu sama lain disebut pajegan. Ketiga jenis sate ini diikat menjadi satu sebagai bahan tetandingan pajegan caru yang melambangkan trikona atau 3 proses dinamika dalam hidup, yakni penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Ketiga bentuk sate cari tersebut adalah simbol sangkala 3 bucari. Sate ini merupakan simbol atau yantra Hindu dalam memahami Tuhan yang tak terpikirkan atau acintya, tak terwujud, tak berkepribadian dengan kemahakuasaannya yang terbatas. Selanjutnya ada gebogan atau yang saya sendiri ketahui yaitu pajegan. Gebogan adalah sesaji tradisional Bali berbentuk segitiga indah yang menyerupai gunung, terdiri dari beragam buah-buahan, bunga, dan hiasan lainnya. Gebogan ini dimaksudkan sebagai dekorasi dan sekaligus persembahan bagi Sang Yang Widi. Dikirim ke pura dengan cara diusung di atas kepala untuk fungsi dekorasi. Gebogan biasanya ditaruh di lantai ataupun di atas meja. Selanjutnya dan terakhir ada tamiang, endongan, ter, dan sampian gantung. Sarana paling khas dan paling simbolik dalam perayaan Kuningan tentu saja tamiang. Kata tamiang mengingatkan pada tameng atau berbentuk alat perisai yang lazim digunakan dalam perang. Saat Kuniang yang dipasang di pojok-pojok rumah dan di pelinggih-pelinggih atau bangunan suci. Selain tamiang, ada juga sarana lain yakni endongan. Kata endongan diartikan sebagai tempat bekal dari tapis kelapa. Tamiang kerap dimaknai sebagai simbol perlindungan diri. Tamiang jika melihat bentuknya yang bulat juga sering dipahami sebagai lambang Dewata Nawasanga yang menjadi penguasa 9 arah mata angin. Tamiang juga melambangkan perputaran roda alam atau cakraning panggilingan yang merujuk pada pemahaman tentang kehidupan yang diibaratkan sebagai perputaran roda. Endongan biasanya dimaknai sebagai alat atau wadah untuk menempatkan perbekalan. Sarana lainnya yakni ter dan sampian gantung. Ter adalah simbol panah atau senjata karena bentuknya memang menyerupai panah. Sementara sampian gantung sebagai simbol penolak bala. Sarana upacara yang identik dengan alat-alat perang ini memang syarat makna.
Namun, pertanyaan yang kerap mengemuka, mengapa Hari Raya Kuningan diwarnai dengan sarana upacara yang identik dengan alat-alat perang? Bukan hanya Hari Raya Kuningan yang diwarnai dengan sarana yang merujuk pada perlengkapan perang. Hari Raya Galungan yang dirayakan 10 hari sebelumnya juga syarat dengan simbol-simbol peperangan. Pemaknaan Galungan sebagai hari kemenangan atau hari kemenangan perang menegaskan hal itu. Pemasangan penjor juga merujuk pada simbol dipancangkannya panji-panji kemenangan. Hari raya memang dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan manusia tentang hakikat jati dirinya sebagai manusia, sekaligus memahami hakikat kehadirannya dalam hidup dan kehidupan. Hidup pada hakikatnya memang sebuah peperangan. Sepanjang hidup, manusia tidak henti berhadapan sebuah peperangan panjang. Sejarah umat manusia pun jika diselami lebih dalam sejatinya adalah sejarah perang. Namun, untuk senantiasa memenangkan peperangan dalam hidup, manusia harus memiliki bekal yang cukup. Bekal itu disimbolkan dengan endongan. Isi endongan tiada lain semesta hidup. Bekal itu dilengkapi juga dengan per atau panah sebagai senjata. Senjata utama manusia dalam hidup tiada lain ketajaman pikiran atau kualitas pikiran. Ketajaman pikiran ditopang oleh jenana atau ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau materi, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Akhir kata saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.